Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Statistika Non-Parametrik Prodi Statistika dari Universitas Negeri Medan ingin membahas tentang uji Wilcoxon satu sampel dalam analisis data. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Badawi, NIM 424326057 dan teman saya Emrido Saputra dengan NIM 4241260003. Saya Valtino Gabriel Gultom dengan NIM 42412600015. Tujuan dari video ini untuk membahas konsep dasar dari Wilcoxon satu sampel dan penerapannya menggunakan R dan juga Python, lengkap dengan analisis dan interpretasinya. Sebelum kita masuk ke Wilcoxon satu sampel, kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya maksud dari uji non-parametrik. Jadi uji non-parametrik adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tanpa memerlukan asumsi distribusi tertentu atau seperti distribusi normal pada populasi. Metode ini umumnya digunakan pada data dengan skala ordinal atau nominal, data berukuran kecil, atau data yang tidak memenuhi asumsi uji parametrik. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya ini, sederhananya uji non-parametrik itu uji yang dilakukan apabila suatu data itu tidak memenuhi asumsi untuk melakukan uji parametrik. Uji non-parametrik ini sendiri digunakan jika satu data tidak berdistribusi normal. Maksudnya di sini datanya itu penyebaran datanya tidak mengikuti pola yang normal. Di sini kita bisa tahu data itu normal atau tidaknya dengan uji normalitas. Nanti hasilnya itu bisa kita simpulkan apakah data ini dikategorikan normal ataupun tidak normal. Yang kedua itu datanya berskala ordinal ataupun nominal. Di sini tuh contohnya itu seperti ranking, tingkat kepuasan, atau jenis kelamin. Yang ketiga itu sampelnya kecil atau N-nya itu kurang dari 30. Jika sampel data kurang dari 30, seringkali kita gunakan untuk uji non-parametrik. Yang keempat itu adanya outlier atau nilai ekstrim atau pencilan dalam data. Yang kelima itu asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Lanjut kita ke pengertian Wilcoxon satu sampel. Jadi apa sih sebenarnya pengertian dari uji Wilcoxon satu sampel? Jadi pengertian itu adalah suatu metode statistik yang dipakai untuk mengecek apakah median dari suatu datanya itu sama dengan nilai tertentu. Uji ini tuh biasanya dipakai ketika data tidak berdistribusi normal, sehingga kita tidak bisa menggunakan uji parametrik seperti one sample t-test. Selain itu, uji ini juga cocok jika jumlah sampelnya itu relatif kecil, dan ketika tujuan penelitiannya adalah membandingkan median dengan suatu nilai acuan. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah median nilai mahasiswa sama dengan 50, maka nilai 50 dijadikan nilai pembanding, lalu diuji apakah data berbeda signifikan atau tidak. Kita masuk ke contoh data. Di sini kita mempunyai data pendapatan per bulan dari beberapa keluarga miskin di Kelurahan A. Data ini berupa angka-angka dalam rupiah yang menunjukkan penghasilan masing-masing keluarga setiap bulannya. Nah, dari data ini kita ingin mengetahui apakah median pendapatan sama dengan 1 juta rupiah atau tidak. Di sini kita memakai median karena data kita tidak berdistribusi normal dan terdapat nilai ekstrim atau outlier. Jadi, median lebih cocok digunakan dibandingkan rata-rata. Selanjutnya, kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu sebelum menganalisis. Kita hipotesiskan H0 itu adalah median pendapatan sama dengan 1 juta rupiah. Dan H1 adalah median pendapatan tidak sama dengan 1 juta rupiah. Setelah hipotesis ditentukan, kita masuk ke analisis menggunakan RStudio. Pertama, kita masukkan data kita ke dalam variabel di R. Misal variabelnya kita beri nama data.
Lalu kita masukkan data-data kita ke dalam variabel ini. Lalu kita runkan. Di sini data-data kita sudah masuk ke dalam variabel di RStudio. Kemudian kita gunakan fungsi will_chooseText untuk melakukan uji satu sampel. Kita ketikkan perintahnya will_choose, baru kita masukkan nama data kita, kemudian kita masukkan nilai acuannya. Nilai acuan kita tadi yaitu sama dengan 1 juta rupiah. Lalu kita runkan. Maka di sini dapat kita lihat nilai p-value-nya sama dengan 0,06464. Karena p-value 0,06464 lebih besar dari 0,05, maka kita gagal menolak hipotesis H0, yang artinya tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa median pendapatan berbeda dari 1 juta rupiah. Di sini juga muncul warning message. Warning message ini muncul karena adanya data yang sama atau disebut TIS, dan juga data yang sama dengan nilai acuan yang biasa disebut zeros. Ini menyebabkan perhitungan menggunakan pendekatan, tetapi hasilnya tetap valid dan bisa digunakan. Jadi dapat kita simpulkan dari analisis adalah median pendapatan masih dianggap sama dengan 1 juta rupiah. Setelah sebelumnya kita melakukan analisis di RStudio, nah sekarang kita akan beralih ke Python menggunakan Google Colab. Di sini kita akan menggunakan dua library utama, NumPy untuk mengolah array data dan SciPyStats yang menyediakan modul khusus untuk uji non-parametrik. Nah, pada baris start will Soxon data dengan median sebesar 1 juta. Alasan kita melakukan pengurangan yaitu merupakan di mana fungsi will Soxon di library didesain untuk t-test atau uji dua sampel berpasangan. Agar kita dapat menggunakan untuk one sample test, kita harus mengurangkan setiap titik data dengan nilai median yang kita dapat yaitu 1 juta. Dengan cara tersebut, Python akan menguji apakah selisih antara data lapangan dan nilai hipotesis memiliki median yang berbeda dari 0. Nah, setelah kode dijalankan, Python akan memberikan dua output utama. Yang pertama adalah statistik atau dalam kurung W yang merupakan jumlah peringkat dari selisih positif, dan yang kedua adalah p-value. Nah, hasilnya adalah p-value yang muncul adalah sebesar 0,059. Sesuai dengan aturan interpretasi hasil, karena lebih besar dari 0,05, maka kita mengambil keputusan untuk gagal tolak H0, yang berarti satu data ekstrim atau outlier sebesar 20 juta pun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa median pendapatan keluarga miskin di kelurahan X berbeda secara signifikan dari 1 juta rupiah. Perbandingan R versus Python. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon satu sampel, diperoleh p-value sebesar 0,6464 dari R dan 0,5915 dari Python. Meskipun terdapat sedikit perbedaan nilai, keduanya menunjukkan hasil yang konsisten karena p-value berada di atas 0,05. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah gagal menolak H0, yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara median pendapatan dengan nilai acuan sebesar 1 juta rupiah. Perbedaan kecil pada p-value disebabkan oleh adanya TIS, zeros, serta perbedaan metode perhitungan antara R dan Python, namun tidak mempengaruhi kesimpulan akhir.